Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 9. Nama saya Arbaom Awana. Saya Delia Diva. Saya Genta Diva. Saya Muhammad Zulfan Maulana. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tokoh inspiratif, yaitu Muhammad Sadat, pendiri Erigo Store. Materinya yaitu Muhammad Sadat merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Aceh. Ia lahir pada tanggal 15 Juni 1990. Sadat menikah dengan Ocha Yusuf dan dikaruniai seorang anak bernama Yasmin. Pria yang berstatus entrepreneur itu mulai aktif berbisnis saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, jurusan Fakultas Ekonomi. Dirinya mulai mendirikan Erigo di tahun 2010 bersama dengan teman-temannya. Cerita awal Erigo, perjalanan Muhammad Sadat dirikan Erigo pernah rugi puluhan juta. Baru-baru ini kabar cukup viral terdengar dari brand fashion asal Indonesia yang masuk iklan di salah satu billboard New York, Amerika Serikat di Times Square. Brand fashion asli Indonesia tersebut adalah Erigo Store. Bagi sebagian pecinta fashion, Erigo memang tak asing lagi melalang buana menjadi pilihan produk fashion masyarakat Indonesia. Kabar menggembirakan tersebut membawa kilas balik perjalanan sang founder Erigo membangun brand fashionnya. Siapa sangka ia pernah mengalami berbagai jatuh bangun merintis usaha fashionnya tersebut hingga sukses saat ini go internasional. Ia adalah Muhammad Sadat, pria asal Aceh, mulai memiliki minat dalam bisnis saat duduk di bangku SMA. Minat bisnisnya memang mulai menggebu saat berada di bangku kuliah. Ia seringkali menempa diri agar bisa berjualan. Ia bahkan sering menjual apapun dengan memutar uang hasil tabungannya dan pinjaman dari teman-temannya. Setelah dari bangku kuliah semester 7, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekitar tahun 2012, ia memberanikan membuka usaha fashionnya bersama rekannya. Bahkan saat itu Sadat tidak menyelesaikan bangku kuliahnya karena lebih berminat dalam bidang bisnis fashion yang ia tekuni. Awal mula bisnis pakaiannya memiliki nama brand Select & Co. Bermodalkan kocek yang tidak sedikit, ia pun membawa modal 50 juta rupiah untuk membangun brand fashion tersebut. Tekad bisnisnya sangat kuat. Ia pun mulai berbelanja bahan untuk memproduksi pakaian. Bisnis belanja, ia mulai merasakan bahwa bisnis adalah tidak mudah. Ia berpikir bahwa untuk memenangkan persaingan industri busana, tak hanya bermodalkan kualitas, tapi juga konsep dan konsisten yang kuat. Pada tahun 2010, produk fashion Select & Co. diluncurkan dan hanya bertahan selama 6 bulan karena cukup sepi peminat. Tahun 2013, ia pun mengganti brandnya dengan nama Erigo dan mengubah seluruh konsep produknya menjadi batik. Walaupun ia telah mengubah nama brandnya, tapi sayang usahanya kali ini kurang mendapat sambutan pasar. Padahal ia pun sempat berinvestasi tak sedikit pada Erigo untuk melakukan pemotretan di Singapura. Tekad bisnisnya memang sangat kuat. Ia tak menyerah. Pria kelahiran 15 Juni 1990 tersebut berinovasi menjajaki konsep lain. Erigo pun mengusung konsep traveling dengan tema street style. Ia pun tak tanggung-tanggung melakukan pemotretan di Jepang dan merogoh kocek cukup dalam. Ia pun sempat memiliki hutang yang menumpuk karena mengembangkan bisnisnya. Itulah yang membuat dirinya tak menyelesaikan bangku kuliah dan lebih fokus pada bisnis yang ia jalani. Sadat kemudian berusaha mengembangkan bisnis dalam skala besar dengan meminjam berbagai modal usaha. Dalam segi pemasaran Erigo di awal, Sadat mengandalkan pemasaran online dan offline. Untuk offline-nya, ia mencoba membuka pemeran di berbagai bazar hingga negeri jiran. Tetapi lagi-lagi ia menemukan masalah yaitu kelemahan dalam sistem pameran. Untuk sistem pameran yang ia gunakan memiliki kelemahan yaitu biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menyewa lapak pada penyelenggara dan sekaligus memberi diskon. Akibatnya Sadat seringkali mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Hal tersebut terlihat pada pameran di Malaysia yang memakan biaya operasional hingga 25 juta rupiah, tetapi penjualan hanya mencapai 5 juta rupiah.
pameran yang diadakan di berbagai kota Indonesia juga sering mengalami kerugian karena faktor biaya operasional yang lebih tinggi. Waktu perkembangan Erigo, Sadat pun tidak menyerah mencoba terus mengembangkan usahanya dengan mengikuti berbagai pameran. Walaupun dalam sisi margin jualan di pameran memang lebih tipis, tapi volume terdongkrak. Hingga dalam setahun, Erigo dapat menjual 100-120.000 potong pakaian dengan harga produk mulai dari 130.000 sampai 375.000. Berkat kegigihannya dan pantang menyerah pada tahun 2015 lalu, Erigo berhasil meraup omset hingga 22 miliar. Erigo terus berkembang dan pada tahun 2020 mulai bekerja sama dengan salah satu e-commerce paling populer di Indonesia yaitu Shopee. Sadat kini tak hanya berhasil meraup miliaran rupiah dari bisnis fashion Erigo, tapi juga senang dan bersyukur karena produk asli Indonesianya merambah hingga sampai ke internasional. Baru-baru ini Erigo pun menjadi salah satu produk Indonesia yang berhasil memasang iklan di Times Square New York. Sebuah kebanggaan tersendiri produk lokal dapat mendunia. Bahkan Menparekraf Bapak Sandiaga Uno melontarkan kebanggaan dan pujiannya terkait produk asli Indonesia yang berhasil mendunia. Bangga bisa melihat produk ekonomi kreatif Indonesia mendunia. Gak tanggung-tanggung pasang iklan di Times Square, sebuah area di kota New York yang menjadi pusat pariwisata dan ekonomi kreatif. Ucap Bapak Sandiaga Uno. Rintangan yang pernah dialami oleh Erigo. Pertama, pernah rugi dalam puluhan juta. Dalam segi pemasaran Erigo di awal, Sadat mengandalkan pemasaran online dan offline. Untuk offline, ia mencoba membuka pameran di berbagai bazar hingga negeri jiran. Tetapi lagi-lagi ia menemukan masalah yaitu kelemahan dalam sistem pameran. Untuk sistem pameran yang ia gunakan memiliki kelemahan yaitu biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menyewa lapak pada penyelenggara dan sekaligus memberikan diskon. Akibatnya, Sadat seringkali mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Hal tersebut terlihat pada pameran di Malaysia yang memakan 5 juta rupiah, tetapi penjualan hanya mencapai 5 juta rupiah. Pameran yang ia adakan di berbagai kota Indonesia juga sering mengalami kerugian karena faktor biaya operasional yang lebih tinggi. Pada awalnya, namanya bukan Erigo, melainkan Select & Co. Dan itu tidak bertahan lama, hanya berlangsung selama 6 bulan. Sejak 2011 dari studio kamar salah satu apartemen di Depok, dia belum punya karyawan tetap atau tim. 2 tahun kemudian, nama Erigo lahir jadi entitas bisnis. Awalnya Erigo mengusung ekonomi bertema batik dan ikat, tapi beralih ke fashion casual. Prestasi Erigo adalah brand lokal yang dapat tembus di New York Fashion Week. Setelah perjalanan panjang, Sadat berhasil membawa Erigo ke ajang fashion internasional yaitu New York Fashion Week yang berlangsung pada 9 hingga 15 September 2021 kemarin. Bersama dengan sejumlah selebritas dan influencer, Erigo menampilkan koleksi terbarunya yaitu Erigo X yang terdiri dari 16 looks. Produk Erigo ini diharapkan dapat dikenakan oleh semua kalangan, baik itu berbagai ras, gender, dan bentuk tubuh. Di ajang New York Fashion Week, The Show Spring or Summer 2022 ini, Erigo tampil selama 20 menit dengan menampilkan 60 looks yang bertemakan fashion meets function. Inspirasi atau motivasi yang bisa kita ambil dari Mama Sadat yang pertama yaitu pandang menyerah, memulai bisnis dari nol. Yang kedua, mengoptimalkan usaha apabila kita memulai bisnis. Ketiga, mengembangkan bakat dari diri sendiri dan percaya diri akan bisnis yang akan dimulai. Dan yang terakhir, kegagalan bukan akhir untuk suatu usaha atau bisnis dan terus bergerak ke depannya. Demikian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Terima kasih.